AHY Agus Harimurti Yudhoyono mulai menikmati manisnya kekuasaan. Dilantik Pak Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Bukan karena profesionalisme, tetapi murni ini adalah ditunjuk oleh Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini produk politik AHY Jokowi atau efek dari pisahnya dengan Mas Anies Baswedan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dulu kita tidak mengenal AHY, termasuk kalian semuanya, karena beliau adalah orang yang aktif di militer. Selanjutnya dalam perjalanannya ditarik menjadi calon gubernur DKI. Sesudah itu baru publik mengenal AHY. Yang selanjutnya waktu itu kalah dengan melawan Mas Anies Baswedan, dan pada Pilpres 2024 akan berkoalisi dengan Mas Anies Baswedan, tetapi akhirnya batal. Ada banyak alasan. Intinya beliau meninggalkan koalisi perubahan. Beliau mendapatkan keberuntungan. Apakah dia mengatakan bersyukur atau tidak? Yang pasti beliau dipelantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Dan ini menunjukkan atau membuktikan bahwa politik itu bisa menjadikan yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin, awalnya yang tidak mungkin menjadi sebaliknya. Dahulu sepertinya Pak Jokowi sama Pak SBY kan sepertinya tidak bisa bertemu ya. Tetapi karena politik ini selanjutnya bisa mempertemukan dukungan AHY, dukungan Partai Demokrat, menjadikan kekuatan tersendiri bagi 02 Prabowo Gibran. Dan akhirnya salah satu tanda terima kasihnya adalah meskipun hanya 8 bulan untuk sementara ini dilantik menjadi Menteri ATR. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Ini tanda syukur, ini atau tanda yang lain. Pertama, Jokowi resmi lantik jadi Menko Polhukam, maksudnya Pak Hadi yang dulu Menteri ATR, dan AHY jadi Menteri ATR. Jadi dulu Pak Hadi mantan Panglima TNI, itu selanjutnya bisa menjadi Menko Polhukam Hadi Cahyanto menggantikan Prof Mahfud MD yang beliau mundur karena nyawa pres kemarin. Selanjutnya Menteri Agraria dan Tata Ruang itu diisi oleh Mas AHY. Dilantik di Jakarta pukul 11. Muldoko dan Megawati tak hadiri pelantikan AHY jadi Menteri Jokowi. Ini yang terjadi di kompas.com. Mengapa kok tidak hadir? Padahal everything is possible ketemu. Kemudian yang ketiga di CNBC, judulnya resmi dilantik jadi Menteri ATR, segini kekayaan AHY. Kalian pilih yang mana? Pilih yang kedua di Kompas, meskipun kalian perlu saya beritahu bahwa kekayaan AHY itu kalau di sini dijelaskan ya, bahwa kekayaan AHY 3 bidang tanah dan bangunan senilai 6.772.645.000, 1 unit mobil 550 juta, usaha senilai 360 juta, harta bergerak lainnya 688 juta, giro dan setara khas nilai 6.920. Ini sedikit atau banyak menurut kalian? Oke, kita baca yang kita pilih, yaitu Pak Muldoko sama Bu Mega tidak hadir. Padahal Pak Jokowi bisa bertemu dengan Pak SBY dalam politik, bukan bertemu secara langsung. Jakarta Kompas.com, Kepala Staf
Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko tampak tidak hadir dalam acara pelantikan AHY Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN di Istana Negara. Pantauan Kompas.com perhatikan pada Rabu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Kemudian terlihat pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Menkominfo Budi Aristiadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Sejak awal hingga akhir acara pelantikan tak tampak ada kehadiran KSP Muldoko. Ini pasti menjadi tanda tanya mengapa kok tidak hadir. Selain Muldoko, Ketua PDI Perjuangan Bu Megawati juga absen dalam proses pelantikan AHY tersebut. Adapun AHY dilantik untuk menggantikan posisi Hadi Cahyanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR BPN. Sementara itu Pak Hadi Rabu ini dilantik sebagai Menko Polhukam, yaitu menggantikan Mahfud MD yang kemarin nyalon wakil presiden. Sebagaimana diketahui, AHY dan Muldoko pernah berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat pada 2022 lalu. Oh, ingat ya, perseteruan serius. Keduanya pernah saling mengklaim sebagai ketua partai yang sah berdasarkan Kongres Partai Demokrat. Sementara itu saat ini hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dikabarkan merenggang. Hal tersebut muncul majunya putra sulung Gibran sebagai wakil cawapres kemarin, tapi sekarang sudah selesai. Padahal Jokowi dan Gibran sebelumnya merupakan kader dari PDI Perjuangan. Pecinta masa depan ini tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi Bu Mega sama KSP Muldoko tidak hadir. Bagaimana menurut kalian? Apakah pertemunya AHY sama, maksudnya dilantiknya ini, pertemuan Jokowi sama SBY di dalam politik yang awalnya tidak mungkin menjadi serba mungkin, dan dahulu Muldoko sepertinya tidak mungkin tidak selalu menjadi satu, nggak tahunya juga tidak hadir. Bu Mega sepertinya tidak mungkin berpisah, tapi akhirnya tidak hadir. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini simbol tasakuran atau kesyukuran bagi AHY dan Jokowi, atau ini hanya sebuah ujian awal yang nanti malah akan membawa yang tidak baik selanjutnya? Menurut analisis saya, pertama, ya kita pertama harus mengucapkan selamat kepada AHY Agus Harimurti Yudhoyono yang menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Ketua BPN. Menurut saya itu adalah perlu kita apresiasi, meskipun beliau mengatakan ini sebetulnya bukan profesi saya dilantik itu bukan expertise saya, tapi dipahami bahwa ada dirjen dan anak buah nanti yang paham, profesional, expertise yang akan membantunya. Maka dengan semangat ingin membangun ATR BPN, maka selanjutnya AHY dilantik dan menerima dengan baik dengan berbagai pejabat tadi yang datang. Hanya yang masalahnya adalah yang kedua, mengapa Muldoko sama Bu Megawati tidak hadir? Padahal Pak SBY yang seharusnya tidak bisa terima pelantikan ini. Mengapa? Kita masih ingat kan? Kalian masih ingat bagaimana Pak Jokowi ketika terpilih 2014 menjaga jarak dengan Pak SBY luar biasa. Sampai 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi, Pak SBY relatif
tidak bisa masuk ke kekuasaan. Tapi di 8 bulan terakhir selanjutnya bisa. Dalam bahasa kalian mungkin ini adalah berkah karena meninggalkan koalisi perubahan, atau ini adalah cobaan karena hanya 8 bulan. Kalau menurut saya sih ini merupakan cobaan. Karena cobaan itu maksudnya karena ini adalah pada masa transisi. Pasca ini kan tidak tahu yang terjadi, hanya bahwa Pak Prabowo itu berpotensi untuk menjadi presiden sambil menunggu rekapitulasi yang ada di KPU, karena kita masih menunggu. Seandainya kemudian beliau dilantik, maka yang menjadi titik poin adalah dengan Pak Prabowo. Memang Mas Ahaye sudah bertemu dengan Pak Prabowo, sudah sowan. Hanya kalau 8 bulan ini tidak bisa serius menjadi Menteri ATR BPN, maka akan menjadi evaluasi. Publik akan mengevaluasi. Dan kita masih ingat pada waktu 2014 pesan dari publik bagaimana menteri itu seminim mungkin diisi oleh politisi. Namun di 2019 meskipun ada pesan itu, politisnya lebih besar karena pada waktu itu adalah mengakomodir banyak politisi yang bagi Pak Jokowi itu adalah agak sulit, maka kemudian dimasukkan terakomodir dalam kabinet. Dan hari ini saya katakan Ahaye adalah sebagai ujian. Apakah pertama mampu mengerjakan, karena itu akan dievaluasi oleh presiden selanjutnya. Yang kedua adalah apakah akan membuat rekam jejak yang baik dalam ATR BPN. Karena ini adalah akan disorot oleh, taruhlah seandainya Pak Prabowo menjadi presiden nanti. Kalau ada beberapa yang tidak baik, maka ini akan membahayakan terhadap Ahaye itu sendiri. Meskipun kemarin endingnya adalah mendukung Pak Prabowo. Selain nanti ada kritik dari publik, salah satunya adalah mengurangi orang-orang politisi dalam kabinet. Jadi menampilkan orang-orang expertise untuk berkarir atau untuk berkreasi untuk negeri ini. Pak Muldoko menjadi lawan politik pada waktu 2022 ya, waktu itu bersih tegang sebagai ketua Partai Demokrat, saling mengklaim. Begitu juga dengan Bu Megawati. Kalau Bu Megawati adalah mempunyai cerita tersendiri dalam hal ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian sebelum ketiga bertemunya antara Jokowi sama Ahaye, ini pertanda bahwa Jokowi bisa bertemu dengan SBY yang dahulu sulit untuk dilakukan. Namun namanya konflik itu ya naik turun seperti konfliknya Pak Jokowi sama Bu Megawati ini, naik turun. Selanjutnya analisa ketiga, apakah hal ini akan menjadikan Ahaye menjadi orang yang hebat di kementerian kabinetnya Pak Prabowo nantinya seandainya selanjutnya disahkan, atau malah akan membebani karena misalkan 8 bulan tidak kurang maksimal dalam pekerjaannya atau kurang expertise. Sekali lagi, kalau menurut saya ini adalah sebuah ujian yang penuh duri. Orang yang mempunyai kepentingan untuk kabinet itu banyak, berbagai partai politik yang hadir jauh sebelumnya, sebelum Ahaye itu banyak. Mereka pasti minta kekuasaan bagian di mana, di kabinet mana mereka tampil. Sehingga ketika dihubungkan dengan Ahaye yang di belakangnya ada Partai Demokrat, bukan PSB-nya, tetapi Partai Demokrat yang signifikan. Pada poin utama adalah ya tidak mungkin Ahaye untuk tidak jadi menteri di zamannya Pak Prabowo nanti. Tapi masalahnya adalah menteri apa? Karena sudah banyak
kabinet yang membantu, meskipun secara regulatif tidak boleh, bahwa banyak orang yang memperebutkan kabinet yang ada. Jadi kalau menurut saya SBY, khususnya AHY, sesudah ini menurut saya harus berjalan mengerjakan tugasnya dengan menampilkan expertise para dirjen dan lainnya, dan SBY harus mendukung 100% untuk AHY. Tentunya harus perlu memaafkan perbedaan dosa-dosa lama antara SBY dan Jokowi, karena ya kita tahu pernah berkonflik, meskipun tidak langsung Pak Jokowi ya waktu itu, kalian tahu kan ya. Semoga ini menjadi referensi kita bahwa politik itu bisa menyatukan orang yang berbeda, begitu juga sebaliknya, menjadikan sesuatu yang mungkin yang awalnya sepertinya tidak mungkin. Dan ini adalah ujian untuk AHY. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.